Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andika ya, tentunya hanya di channel ini. Selamat datang kembali ya untuk kalian yang masih setia menonton video dari channel Andika Tegala Official. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya untuk dukungan dan juga partisipasi kalian. Dan juga untuk kalian yang mungkin barusan ketemu channel ini, saya informasikan sebelumnya ya, ini adalah sebuah channel yang saya khususkan untuk mereaction informasi-informasi penting seputaran sepak bola, terutama sepak bola Indonesia. So guys, seperti biasa ya, hari ini saya akan kembali mereaction salah satu informasi dan juga kabar yang menarik untuk kita ketahui, yaitu saat pemain-pemain Belanda ya mendukung timnas Indonesia ya yang akan berlaga di Piala Asia. Informasi ini saya temukan dari channel GL News Report ya, dimana di sini diberi judul demi tanah leluhur semuanya pada mendukung ya. Dan ini reaksi pemain Belanda saat timnas akan bermain di Piala Asia. So guys, seperti apa reaksi pemain-pemain Belanda terhadap timnas Indonesia? Daripada kita penasaran, lebih baik kita langsung saja ke videonya. GL News Report ya. Penyelenggaraan Piala Asia semakin dekat. Beberapa tim sudah melakukan beberapa persiapan agar mampu mendapatkan hasil maksimal di turnamen tersebut. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia kini tengah berada di Turki untuk melakukan persiapan. Di antaranya adalah dengan melakukan beberapa uji coba. Namun sebelum itu, banyak dukungan yang diberikan, termasuk salah satunya dari timnas Belanda. Lantas, siapa sajakah pemain Belanda yang memberikan dukungan itu? Berikut ini adalah jawabannya. Reaksi pemain Belanda saat timnas akan bermain di Piala Asia. Ya, sejak dulu Belanda selalu ada hubungannya dengan Indonesia. Dan kali ini hubungan kedua negara itu melibatkan sepak bola. Untuk kali ini Indonesia banyak diuntungkan, karena saat mencari pemain naturalisasi, kebanyakan berasal dari Belanda. Contoh pemain asal Belanda yang sudah membela timnas adalah Mark Klok, Shane Patinama, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk. Pemain-pemain itu akan ketambahan Jay Etzes, Nathan Choan, dan Ragnar Uratmangun. Mereka baru menjalani proses naturalisasi untuk pindah kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Untuk masalah ini, Belanda tampak merelakan. Lagian, pemain yang diambil oleh Indonesia adalah pemain yang gagal bersaing di timnas Belanda, sehingga mereka mendukung pemain tersebut untuk membela negara lain. Dalam hal ini adalah Indonesia. Namun untuk masalah ini, pihak Belanda tetap memberikan aturan kepada Indonesia. Dan aturan ini disampaikan oleh Guus de Jong, salah satu petinggi dari KNVB. Inti aturannya adalah, saat mengambil pemain asal Belanda tidak boleh banyak-banyak. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, kata de Jong pada media. Kini setelah hubungan kedua negara semakin dekat, Belanda ternyata tahu Indonesia akan bermain di ajang Piala Asia. Mereka kemudian memberikan dukungan penuh terhadap timnas. Dukungan itu diberikan oleh pemain Belanda U21. Di antara pemain tersebut adalah Ian Maatsen, pemain Chelsea yang ternyata juga memiliki darah keturunan dari Indonesia. Hello Indonesia, my name is Ian Maatsen. My name is Ref Vandenberg. My name is Noel Hyde. My name is Difarench. Cheers and good luck in the Asian Cup. Cheers and good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win.
misi berat Indonesia di Piala Asia. Dukungan memang harus diberikan kepada Indonesia, karena dalam ajang Piala Asia nanti, misi berat harus mereka jalani. Bagaimana tidak? Karena nanti skuad Garuda akan melawan tim-tim kuat macam Jepang, Irak, dan Vietnam. Harapannya dengan dukungan yang didapatkan, Indonesia mampu tampil Spartan dan berhasil merepotkan lawan-lawannya. Dengan ini, kemenangan tentu menjadi harapan besar demi misi bisa lolos ke babak selanjutnya. Indonesia menargetkan lolos ke babak 16 besar. Pada ajang Piala Asia nanti, Shin Tae-yong menargetkan Indonesia bisa lolos sampai ke babak 16 besar. Sebuah target yang cukup sulit. Namun pelatih asal Korea Selatan itu optimis dengan syarat mendapatkan dukungan dari fans di tanah air. Persiapan kita targetnya 16 besar. Untuk itu saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal dan berjuang keras. Indonesia secara ranking FIFA juga paling rendah di antara ketiga tim lainnya. Namun dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Kita juga mohon doa dan dukungan seluruh fans, pendukung, dan rakyat Indonesia agar kami meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023, kata Shin Tae-yong pada situs resmi PSSI. Meski berat, peluang lolos tetap ada. Meski berat bukan berarti Indonesia langsung tersingkir begitu saja, karena peluang untuk lolos ke babak 16 besar tetaplah ada. Kuncinya, Indonesia mampu meraih minimal 1 kemenangan di babak grup. Sementara di pertandingan lain, Indonesia tidak boleh kalah dengan selisih gol yang sangat banyak. Jika itu terjadi, maka peluang Indonesia untuk lolos sebagai peringkat 3 terbaik bisa saja tercapai. Namun soal ini juga tergantung tim lain di grup berbeda. Ujian berat bagi Shin Tae-yong dengan pemain pilihannya. Sebelum Piala Asia digelar, Shin Tae-yong mendapatkan banyak kritikan dari pengamat sepak bola. Kritikan itu membahas soal keputusan STY yang tidak memanggil beberapa nama pemain, termasuk Lily Pali. Pelatih asal Korea Selatan itu malah memilih pemain lama seperti Dendi, Dimas Derajat, hingga Egy Maulana Fikri. Dengan begitu, maka itu adalah tantangan Shin Tae-yong apakah mampu memberikan yang terbaik atau tidak. Jika gagal, maka siap-siap saja. Posisinya sebagai pelatih timnas bakal terancam karena gagal memberikan yang terbaik untuk timnas. Lebih lanjut, sebagai tambahan info saja, di ajang Piala Asia nanti Indonesia akan lebih dulu bermain melawan Irak. Setelahnya, Indonesia akan bertemu dengan musuh bebuyutan di ASEAN yakni Vietnam. Baru di pertandingan terakhir, ujian sesungguhnya bakal dihadapi oleh timnas. Karena mereka harus melawan Jepang yang saat ini berstatus sebagai Raja Asia. Jadi itulah dukungan dari pemain timnas Belanda untuk Indonesia menjelang dimulainya ajang Piala Asia. Oke guys ya, sangat banyak informasi yang dibagikan dari channel JL News Report ini, yang tentunya yang sangat menarik yaitu dukungan para pemain timnas Belanda untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia nanti tahun depan ya. Dan juga yang sangat menarik lagi ya, para pemain-pemain yang memberi dukungan ini ternyata yaitu berdarah Indonesia Belanda. Ya, tidak banyak yang saya komentari ya. Di sini saya hanya meminta kepada seluruh para pendukung Indonesia ya, para fans dan juga masyarakat Indonesia, kita tentunya berdoa semoga timnas Indonesia ini bisa bermain bagus ya, bisa mempertontonkan permainan
terbaik mereka ketika bermain di Piala Asia nanti. Masalah hasil ya tentunya itu kita tidak bisa prediksikan ya, karena Indonesia tergabung di dalam grup yang notabene itu adalah lawan-lawan yang sangat berat ya, terutama Irak dan juga Jepang ya, dan salah satunya juga ada musuh bebuyutan Vietnam ya yang tentunya ini sangat rivalitas ketika bermain ya, selalu panas ketika melakukan pertandingan. Oke guys ya, seperti itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang mungkin sudah menonton sampai dengan detik sekarang. Jangan lupa terus dukung YouTube channel Andika Tegala Official dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.